Oke, halo semua, balik lagi seperti biasa. Kita membahas mengenai IHSG yang hari ini merah ya. Dan hari ini banyak banget saham suspend seperti BNBA. Ini suspend ya hari ini ya. Terus juga ada Baca, saham lagi favorit gua INPC juga lagi di suspend. Ya udah nggak apa-apa. Karena sebenarnya suspend juga kalau misalnya kita perhatiin ada sisi positifnya juga. Karena banyak yang ARB hari ini, tetapi saham-saham yang kita suspend, saham-saham yang kena suspend nggak di ARB kan. Oke, jadi kita bahas mengenai IHSG karena hari ini IHSG membentuk pola yang kurang saya suka ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatiin turun IHSG dan turunnya udah break support. Jadi sebenarnya sesuatu yang agak bahaya ya. Oke. Ya, jadi kita bahas lagi. Pertama nih IHSG seperti yang gue bilang, dia tuh ada support di sini 6315 dan nggak boleh di break, nggak boleh closing di bawah sana. Ini bisa menjadi pertanda yang kurang baik. Oke, jadi kemungkinan besok akan terjadi apa? Kalau prediksi saya, IHSG bisa coba ngetes di MA20-nya dulu. Oke. Jadi kemungkinan IHSG bisa turun sampai ke MA20-nya. Dari sini ya, turun ke MA20 nih. Sekitar sini ntar. Dia bakal ngetes. Nah, kalau misalkan dia bisa mantul itu bagus. Kalau nggak bisa, kemungkinan bakal ngetes lagi sampai ke 6196. Ya. Jadi itu insight gua buat IHSG. Semoga bisa rebound, tapi kalau kita lihat kondisi, kita selalu ingat kondisi Amerika ya untuk lihat paginya ya. Ya, Amerika hijau merah lagi ya. Karena tadi awal-awal buka sempat hijau, tapi jadi merah lagi. Ya, jadi most probably besok pagi IHSG bakal turun dulu. Dan kalau kita lihat historical, Jumat cenderung sering turun ya. Oke. Kita review harga komoditas. Kita refresh ya. Oke. Gold min 0,84. Crude oil nih, wah oil naik 5% nih, lumayan nih, menarik banget nih. Oil naik 5% nih menarik ya. Jadi besok kita bisa pantau Medco, bisa pantau Elsa. Tapi Medco itu agak aneh, agak berbahaya karena kalau kita perhatiin harga oil naik terus tapi harga Medco di sana-sana aja. Ya. Kalau gue sih prefer Medco bisa break baru gue masuk lagi. Oke, terus kita lihat yang penting nih. Nah, favorit kita semua nikel, min 7% lagi hari ini. Kacau. Tin min 1,3%. Ya, yang prediksi gue kemarin juga bahwa saham Antam bakal ARB ya. Ya, kita lihat Antam hari ini. Ya, beneran ARB. Ya, sesuai prediksi beneran ARB. Jadi kalau kalian pakai sekuritas di Jasa Utama Kapital yang gue pakai, sebenarnya kalian bisa kejual tadi pagi. Nah, tadi pagi juga masih ada waktu untuk jual ya. Gue sempat copet dikit waktu gue di ARB, gue beli terus naik sekitar berapa tik, 4 tik itu gue jual ya, ujung-ujungnya ARB lagi. Antam kita bisa siap-siap untuk tampung di sekitar 2100 nih, menarik kalau dia bisa turun sampai sini lagi. Oke, Antam ARB. Bagaimana dengan DKFT? DKFT ya masih bertahan ya. DKFT juga nikel soalnya. Inco belum ARB nih harusnya dari tadi. Coba kita lihat last price ini. Oh, ARB deh ya. ARB juga Inco ya. Jadi memang sebanyak saham nikel ini dihindari dulu ya, jangan dipaksa masuk. Makanya judul video gue kemarin, gue nggak akan masuk saham ini untuk di hold, untuk trading beda cerita. Karena kalau di YouTube gue nggak bisa ngomong gue bakal trading gitu, nanti cara gue masuk sama cara kalian masuk berbeda. Oke. Inco juga ARB. Kita lihat dengan TINS, bagaimana dengan TINS ya. Kalau dari candlenya sih kelihatan banget nih TINS ARB juga ya. Ya, ARB juga. Dan gue bilang TINS bakal tembus 2000 nya ya, mungkin bakal menarik kalau kita bisa tampung di sekitar sini juga nih, 1640. Oke, jadi besok juga sama, masih hindari saham nikel. Jangan coba-coba masuk saham nikel, kecuali mau tradingin boleh. Kalau tips gua untuk trading di ARB adalah ketika dia di ARB, kita boleh beli ya. Jadi kalau misalnya dia ARB beneran, kalau ARB beneran itu berarti bitnya kosong tuh, semuanya mau jualan, semuanya hanya di as. Nah, di sana gua bakal antri. Nah, tapi sekuritas masing-masing berbeda, karena sekuritas gue cepet
gue bisa langsung ngantri, gue bisa dapat barang. Kalau punya kalian tiba-tiba ada yang nge-lag, kita nggak tahu, beda cerita. Nah, sama juga, jadi kalau mau main di ARB, pas di ARB tersebut kalian beli, naik berapa persen, 1%, 2%, jual. Tapi ingat, kalian ada fee. Kalian ada fee trading, jadi harus di cover. Normalnya kalau kalian bisa dapat sekitar 1,5% itu udah oke. Ya, namanya juga fast trading ya. Ya, jadi masih hindari ini. Oke. Terus gue review saham rekomendasi gue kemarin ya. Gue ada rekomendasikan BBKP, karena BBKP ini ya kita lihat masih uptrend terus. Di BBKP gue minta entry di 560 sampai 580. Kita lihat hari ini 590. Ya sempat turun sampai 570, ya masuklah entry kita ya. Terus pagi sempat menyentuh di 625. Kita 15 menit ya. Apakah tercapai? Hari ini tanggal 4 ya. Oke, kalau kita lihat masih turun, buka ya, naik sampai ke atas, sempat lah, sebenarnya sempat sih. Kalau kita lihat harusnya sempat, kita sempat entry, karena gue punya barang dari angka 520-an, jadi gue nggak gitu peduliin pagi dia sempat turun atau enggak. Tapi kalau gue lihat dari candle sih harusnya sempat nih, 580 dapat. Oke, naik sampai 600-an ya, karena mostly juga orang-orang yang gue bilang soal BBKP udah pada pegang sih ya, mereka nggak baru beli sekarang. Nah, ini BBKP masih menarik juga, besok masih bisa lanjut, jadi masih ada yang masih pegang, boleh hold. Yang udah TP di TP1, karena TP1 nya di 595 sama 615, ini 615 juga kecapai ya. Ini masih mau hold, silahkan hold. Nah, gue ada rekomendasikan baca, tapi baca kena suspend, jadi kita skip aja. Sama PNBN juga tembus supportnya ya. Supportnya yang kemarin tuh ada di angka ini ya, 1165 ya. Oke, sebenarnya kalau support yang gede ada di 1185 sini, di break juga 1165 juga di break. Tapi menurut gue ini masih menarik karena dia dekat sama EMA 20 nya. PNBN gue juga pernah bahas di video Kak Ben Handle. Nah, Kak Ben Handle kan di sini nih garisnya kemarin. Ini gue hapus nih ya. Ini nih, sekitar sini ya. 180 sampai 185. Dia cenderung bakal tes supportnya dulu, ternyata di break, tapi ini masih dekat EMA 20. Nah, kita bakal cabut kalau misalnya dia closing di bawah EMA 20, berarti sekitar 1135 kita boleh cabut ya, untuk ambil aman ya. Terus kita ngarepin besok bisa kena, terus mantul lagi. Oke, itu aja untuk yang kemarin. Dan so far sih seharian kita kalau misalnya di review agak bosen ya market hari ini ya, karena banyak yang disuspend ya. Jadi banyak disuspend, banyak dana yang nyangkut, jadi ya bosen juga. Nah, hari ini kita dapat lah main-main di M-Core, main-main dikit, sekarang dapat 2% jual. Dapat juga di Petsap, di Babi Kecap, dapat juga. Masih menarik nih Petsap, gue juga masih hold nih di angka 150. Terus ada apa lagi ya? Gue ingat-ingat, kayaknya hanya itu aja hari ini ya yang dimainkan ya. Karena sisanya agak membosankan sih, agak kurang menarik. Jadi ya hari ini juga kita skip juga. Nah, untuk besok gue mau lihat beberapa yang menarik. Yang pertama itu ASRI. Oke, ASRI ini kenapa menarik? Karena kita ngarepin besok dia bisa bikin sebuah candle hijau ya. Karena kalau dia bisa bikin candle hijau itu bagus, itu menjadi sebuah pattern. Oke, jadi kalau misalnya besok bisa hijau, at least sampai sini ya, semoga itu menjadi hal positif, menjadi sebuah morning star doji ya, karena ini doji kan. Kalau kita perhatiin kenapa masih menarik untuk entry, kita lihat hari ini walaupun dia closingnya di open, masih ada volumenya, masih ada yang banyak beli. Kalau kita perhatiin juga masih udah closing atas, udah di atas 0 ya MACD nya, dan juga masih dekat EMA 20. Jadi menurut gue ini menarik untuk di entry. 236 sampai 240 kita entry ya. Kita kalau kalau dia bisa ya break di bawah sini, berarti sekitar 232 atau 234. Nah, kalau yang mau fast trading, TP pertama di mana? Kalian boleh TP di 248. Oke. TP kedua kalian boleh TP di 256. Simpel aja. Kita main teknikal, support resistance yang paling dasar. Itu dong. Oke, ini untuk ASRI ya. Yang menarik
Terus ada lagi Rals. Nah, Rals ini juga belum kemana-mana. Kalau kita perhatiin mirip-mirip sama asli yang masih naik mulu. Nah, oke. Kita lihat masih menarik juga Rals. Ini masih bisa entry di 720 sampai 730. Secara trend overall juga masih naik, masih bagus. Kita jual kalau dia closing di bawah 720, berarti di sekitar 710 atau 715 itu oke. Closing ya. Nah, TP1 di mana? TP1 kalau kita perhatiin kalau 740 terlalu dekat, kita boleh di angka 750, next di 765. Oke. Itu aja. Tapi ya kalau saran gua jangan entry terlalu pagi, jangan entry buru-buru karena kemungkinan pagi bisa turun dulu. Oke. Itu aja untuk rekomendasi besok. Tetap balik lagi, sekali lagi gue ingatin ke kalian, jangan beli saham nikel ya. Antam, Inco, Tins skip dulu ya, itu yang paling penting ya. Oke, itu aja insight gue untuk besok, semoga dapat dipahami juga. Nah, bagi kalian yang mau pindah sekuritas ke sekuritas yang gue pakai, kalian silahkan PM gue ke Telegram. Gue bakal jelasin kenapa gue memilih sekuritas ini dan apa aja fitur-fitur yang bakal kalian dapatkan. Oke, gue mau pakai jasa utama kapital, kalian silahkan PM ke gue ya. Oke guys, itu aja ya. Semoga besok menjadi hari yang cerah. Kalau misalnya feeling gue sih besok bakal merah ya, makanya kita ambil fast trade aja ya. Oke, itu aja guys, thank you, selamat malam.